yurzaqun fi'il mudhari. Mengapa disebut yurzaqun? Lil istimrar, tidak putus. Hari ini akan datang, melimpah rezeki, dilimpahkan Allah kepada mereka. Itulah para alim ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari tentu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini Abdul Somad datang kemari bukan menajar, tapi belajar. Man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, lalu di jalan itu dia mengambil ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah Ta'ala jalannya menuju surga. Abdul Somad malam ini mengambil 5 pelajaran. Yang pertama, wahai Abdul Somad, ajalmu sampai, engkau akan mati. Apakah orang akan tetap ramai seperti ini? Belum tentu. Kenapa malam ini orang ramai? Bukan karena engkau wahai Abdul Somad, tapi karena ada orang yang dimakamkan di sini yang pernah menebarkan kebaikan. Mungkin nyawanya tidak lagi bersemayam dalam badan, tapi kebaikannya tetap sampai kepada 6 tahun sudah meninggal, tapi orang masih tetap berkumpul ramai. Malam ini Abdul Somad seolah-olah dinasihati. Apakah orang akan tetap ramai? Belum tentu. Hari ini orang ramai karena diatur lamanya, tapi masih semangat itu tetap ada di tengah-tengah kita. Maka lebih baik menjadi orang yang jahil di tengah orang yang alim. Malam ini al-faqir merasa jahil di tengah orang alim, daripada kita merasa alim di tengah orang yang jahil. Maka kita akan senantiasa merasa kering, kurang, merasa tak punya ilmu, merasa al-faqir, merasa hina, rendah. Disitulah Allah Ta'ala akan mengangkatkan matawada'an. Tidak ada orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah di tengah manusia illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajat. Sama-sama tanah yang kita pijak ini penuh barakah, mengangkat derajatnya lebih dari tanah yang lain, karena dari waktu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang murah supaya kita juga bisa mengikut jejak, memberikan warga tanah untuk Dayah, pesantren, tahfiz Quran, sekolah agama. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah yang surga, maka Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dikokohkannya hati kamu pada saat tak ada kaki yang kokoh tegak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa yang menyatukan anak-anak yang ramai ini, yang membuat mereka bersatu berkumpul, tak lain tak bukan adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menanamkan cinta itu, maka negeri Nangro Aceh Darussalam tak pernah kosong dari para ulama. Dulu datang generasi raja yang soleh bernama Malikussaleh, hilang generasi itu, muncul yang baru. Itulah zaman Syekh Hamzah Suri. Syekh Hamzah Pansuri punya seorang saudara laki-laki, Ali Pansuri. Lalu kemudian datang lagi generasi anaknya, itulah dia Syekh Abdul As-Singkili Al-Pansuri. Selesai zaman itu berakhir, muncul generasi baru lagi, itulah dia zamannya Syekh Krongkali. Lalu kemudian berakhir zaman itu, datang lagi masa ulama, silih berganti, datang Syekh Mudawali. Berakhir zaman itu, datang masa berikutnya, Profesor Doktor pertama mendapat gelar dari Al-Azhar, orang Asia Tenggara, dalam bidang usul fiqh, Profesor Doktor Syekh Muhibbuddin Wali.
Berakhir zaman itu berganti, datang lagi generasi sekarang. Di antara generasi itu, inilah kakak kelas kami, Ustadz dan Bu Haji Fadil Rahmi. Mudah-mudahan beliau menjadi berlanjut dari para ulama yang soleh. Masa kami pun tak lama, karena kami sudah tua juga. Kami pun akan berakhir, hilang, dan kami mati. Siapa yang melanjutkan ini? Inilah yang ada di hadapan kami ini, pemimpin masa depan Nanggur Aceh Darussalam. Baik dalam hal baca kitab, dalam hal menegakkan Quran dan Sunnah, menghiburkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maupun dalam bidang ra'id din wa daulah, seperti yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ra'id din al-daulah, pemerintah yang menjaga din agama wa daulah dan menjaga negara. Maka anak-anak muda ini harus kita jaga, kebanggaan luar biasa, karena saya sedang berhadapan dengan para pemuda pemimpin harapan bangsa di masa akan datang. Takbir. Yang keempat, bahwa kita sedang bersama, sebagian besar adalah perempuan yang tidak bisa pergi jauh karena tidak ada mahram. Di tempat lain perempuan tidak peduli pergi, mau ada mahram, tak ada mahram, tak peduli. Tapi kita Nanggur Aceh Darussalam, negeri syariat Islam, Nanggur Aceh Darussalam, negeri syariat Islam, masih berpegang kepada la tusafiranna mar'atun, tidak boleh seorang perempuan musafir seberapa jauh perjalanan sehari semalam. Sebagian menyebut 3 hari 3 malam. Yang jelas dilihat adalah safar, terjauh, terlepas dari maksiat, illa ma'azi mahramin, kecuali dengan mahram. Mereka berdoa, mereka tidak bergerak, mereka tidak keluar pagar Dayah, tapi ustadz itu yang datang kemari. Oleh sebab itu maka jangan main-main dengan doa para perempuan. Mereka menjaga kehormatan, mereka menjaga dirinya. Kalau hamba Allah itu bertawakal, sebenar-benar tawakal, maka Allah yang mendatangkan rezeki itu ke hadapannya. Kalau hamba itu benar-benar berserah kepada Allah, lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli, kalau kamu tawakal sebenar-benar tawakal kepada Allah, la razaqak kama ruziqat tayr, kamu akan dapat rezeki seperti burung mendapatkan rezeki. Ikhtilaf Imam Syafi'i dengan Imam Malik tentang hadis ini. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli, kalau kamu tawakal kepada Allah sebenar tawakal, kamu akan dapat rezeki seperti burung mendapatkan rezeki. Ta'udu khimasan, pergi dalam keadaan perut kosong, wa taruhu biqanan, pulang dalam keadaan perut berisi makanan. Kata Imam Syafi'i, kalau begitu burung mesti keluar sarang baru dapat makanan. Kata Imam Malik, tidak perlu, di dalam sarang itu pun dia bisa juga makan. Ikhtilaf Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Datang Imam Syafi'i bekerja, mengambil upah, memetik kurma, lalu kemudian memetik buah anggur. Ketika dia dapat upah, dia datang kepada Imam Malik. Wahai guruku Malik, ya, pemahamanku benar, karena kalau dia tidak keluar, dia dapat makanan. Lihat, aku keluar bekerja memetik anggur, baru dapat makanan. Ini ya. Apa kata Imam Malik? Tersenyum. Pemahamanmu benar, engkau benar Syafi'i, keluar baru mendapat rezeki. Tapi pemahamanku juga benar, aku duduk dan engkau yang membawakan anggur itu kemari. Begitulah tawakal. Orang datang ke tanah lapang untuk mendengarkan tausiah,
Tapi di Dayah ini ustadz yang datang kembali menyampaikan tausiah. Maka perempuan-perempuan yang bertawakal menjaga kehormatan dirinya, tidak mau keluar Dayah karena tidak ada mahram. Mereka jangankan kakinya, jangankan tangannya, jangankan rambutnya, semua mereka tutup. Kenapa? Karena menjaga kehormatan. Di tengah tempat lain perempuan menjajakan dirinya, membuka auratnya. Wahai perempuan Indonesia, kalau kalian mau melihat bagaimana rezeki itu datang, sedangkan ustadz saja bisa dia datangkan kemari, apalagi jodoh-jodoh. Betul. Hari ini banyak orang tua menyuruh anak membuka aurat. Bukalah jilbabmu, nanti kau tidak laku. Bukalah, buat bajumu pendek, nanti kau tidak dipinang orang. Hari ini 2019, zaman canggih, zaman modern. Dayah ingin mengajarkan, kalau kau jaga kehormatanmu, kalau kau jaga marwahmu, kalau kau jaga auratmu, rezeki itu akan datang bersimpuh di bawah tapak kaki. Kalau dunia kau kejar, akhirat layak. Kalau akhirat kau jaga, dunia yang akan bersujud di hadapanmu. Malam ini buktinya bagi siapa yang tidak percaya. Oleh sebab itu, maka meminta hanya kepada Allah sebenar-benar tawakal. Yang terakhir, jangan lupa saling mendoakan. Kita berpisah tapi tak pernah bercerai. Pertemuan kita hanya 15 menit, 15 detik Nabi Adam. Tapi pertemuan ini akan bernilai 15.000 tahun perjalanan cahaya di pada mahsyar, insyaallah. Dan kita tak pernah berpisah. Walaupun saya meninggalkan Dayah ini, tapi saya yakin dan percaya doa para tengku, para abu, para adi menyertai perjalanan kami, dan tentu Haji Fadil Rahmi dengan citanya, dengan harapannya, dengan keinginan yang berbeda. Saya berjuang dari tanah lapang ke tanah lapang, dari tabligh akbar ke tabligh akbar. Tentu Haji Fadil Rahmi akan berjuang di parlemen. Mudah-mudahan kami berhasil di jalan masing-masing, insyaallah. Jangan cuma amin, tapi usaha ikhtiar kita bersama. Karena doa para santri, doa para mujahid fisabilillah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu